Kita berubah namanya menjadi Politeknik Keuangan Negara Setan. Ini merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi adanya di Kementerian Keuangan yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jadi ini ya, kalau mungkin yang lain juga di bawah kementerian atau lembaga mana, Politeknik Setan ini, PKN Setan, ada di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian di jenjang program sarjana terapannya, di slide berikutnya, ya, kita itu sekarang yang ada itu sebenarnya 9 prodi, tetapi kalau yang dibuka dari SMA hanya 3 prodi ya, yaitu program studi akuntansi sektor publik, program studi manajemen keuangan negara, dan manajemen aset publik. Jadi ada 3 ya, program sarjana terapan. Jadi ini pendidikan selama 4 tahun. Di akuntansi sektor publik ini ada konsentrasinya. Jadi kalau kenal lebih jauh, misalnya ada audit. Jadi kalau kita dengar auditor, pemeriksa, nah itu ada di akuntansi sektor publik. Ada juga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. Misalnya ya, kalau di beberapa instansi pemerintah, misal di pajak atau badan penerimaan negara, ada yang suka meriksa tentang pajaknya segala macam. Nah itu masuk di setan di akuntansi sektor publik. Ada juga sistem informasinya, konsentrasinya seperti itu. Sementara di prodi manajemen keuangan negara, ini ada 2 konsentrasi, manajemen treasury negara, jadi bendahara ya, bahasanya bendahara treasury negara ya. Jadi ngelola keuangan, nerima, ngeluarkan, gitu, tata usahanya segala macam penata usahanya. Dan manajemen penerimaan negara, ya manajemen penerimaan negara ya. Jadi ini kaitannya dengan berbagai penerimaan, baik pajak, bea cukai, atau penerimaan negara bukan pajak. Nah, jadi orientasinya kemana? Biasanya kalaupun di kementerian ya atau lembaga itu yang ngurusin urusan mencari duit, termasuk di pemerintah daerah juga sama. Ya, jadi pemerintah daerah urusannya yang cari duit ada badan penerimaan negara. Nah, bisa dari manajemen keuangan negara. Satu lagi manajemen aset publik, itu manajemen dan perencanaan aset strategis ya, penilaian bisnis dan lelang. Ini spesifik ngelola kekayaan negara istilahnya ya. Jadi bagian aset, ya punya mobil, gedung segala macam. Nah itu urusannya di manajemen aset publik. Begitu juga penilaian bisnisnya. Jadi kalau gedung ini nilainya berapa ya? Nanti kena pajak bumi bangunan, jadinya berapa nih kena tarifnya? Kan harus ada nilainya dulu. Nah kita belajar di situ. Juga ada lelang negara ya. Lelang negara itu misalnya kalau ada barang sitaan ya dari kejaksaan atau dari mana. Nah, kalau dilelang kepada masyarakat luas, nah itu belajar ilmunya di manajemen aset publik. Gitu. Lanjut di slide berikutnya. Ini ruang lingkup kegiatan organisasi kemahasiswaan. Jadi di sana juga tetap ada ya organisasi kemahasiswaan aktif. Kegiatannya ada pembangunan karakter, kemudian pengembangan kompetensi sosial kultural, kepemimpinan, penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran sosial dan keagamaan. Jadi banyak juga ya. Walaupun sekolah kedinasan, sepak bola ada, poli ada, grup sosial juga ada, macam-macam ya. Apa namanya? Vokalisnya juga ada gitu. Seni juga ada ya. Kita sering-sering tampil kalau di acara Kementerian Keuangan. Untuk yang tari ada ya, vokal grup juga ada, macam-macam ya di kampus PKN Setan. Jadi nggak khawatir walaupun sekolah kedinasan, aktivitas
non akademisnya banyak juga. Terus di slide berikutnya, nah ini fasilitas kampus. Kita lagi berbenah juga ya kampus ini. Yang awal itu apa namanya, ruang kelasnya seperti ini, semuanya full AC, LCD lengkap ya dengan sarana prasarananya. Kemudian asrama, kita juga diasramakan untuk tahun pertama gratis, nggak bayar gitu ya. Dikasih makan 3 kali sehari, fasilitasnya itu. Tapi itu hanya untuk tingkat 1 aja. Jadi pertama kali kalau diterima di SETAN, tenang aja kan itu, asal punya ongkos, pakaian mungkin ya, tiket, itu tempat nginep sudah disediakan. Dan sekarang lagi bangun asrama yang lebih gede lagi. Lanjut, kemudian ada gedung perkuliahannya juga ya, nah di situ yang baru. Pendidikan ini di slide berikutnya, pendidikan kita ditempuh dalam 8 semester ya. Jadi ini modelnya paket kan, jadi 8 semester di 4 tahun ya semuanya. Mungkin bedanya dengan kampus biasa ya, SKS-nya bisa ikut turun naik ya kecepatan lulusnya, kecepatan lulusnya. Tapi kalau di SETAN ini hampir semuanya 8 semester gitu kan. Kemudian cara masuk ke SETAN itu, satu-satunya cara masuk adalah melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi nggak gabung ke yang lain, kita punya penerimaan mahasiswa baru ya sendiri. Yang diawali nanti memang karena ini diambilkan nanti setelah lulus jadi pegawai negeri gitu ya. Awalnya tetap daftar lewat Menpan dan BKN ya, webnya, baru nanti ke PKN SETAN. Jadi ini bareng-bareng dengan sekolah kedinasan lain supaya apa? Supaya yang udah milih SETAN nggak milih PDN misalnya, atau yang milih PDN nggak jadi ke SETAN aja kan gitu ya. Jadi kalau dulu kan bisa kemana-mana, sekarang kalau sekolah kedinasan pilih aja salah satu aja gitu ya. Untuk tahun 2024 di slide berikutnya ya, kuotanya itu agak turun dibandingkan 2023 ya. 2023 itu ada 1.100. Kalau 2024 ini ada 722, terdiri dari regulernya 417, untuk akuntansi sektor publik 117, manajemen keuangan negara 215, manajemen aset publik 85 ya. Terus kita juga punya program afirmasi kewilayahan. Jadi untuk daerah-daerah tertentu masuk ke dalam afirmasi. Jadi turunkan ya, daerah mana saja. Banyak ya, ada 100-an lebih daerah yang termasuk wilayah afirmasi. Ya, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, ada juga di Sumatera, ada juga di Kalimantan ya. Itu ada daftarnya, tiap provinsi hampir ada untuk afirmasi kewilayahan. Juga ada juga ini program pembibitan. Sama juga, cuman bedanya apa? Kalau reguler sama afirmasi kewilayahan, pas penempatannya nasional, Indonesia Raya. Ya, istilahnya dari Sabang sampai Merauke ya. Bisa di mana aja, pas yang nanti kosong. Ya, tempatnya di mana kosong kan gitu ya. Kalau pembibitan ini dipesan khusus bahasanya ya oleh pemerintah daerah tertentu yang melakukan kerjasama, sehingga kalau lulus dan nanti selesai dikembalikan ke daerah yang melakukan kerjasama. Untuk tahun ini ada 29 kalau nggak salah ya, pemerintah daerah bekerja sama dengan PKN SETAN untuk kuotanya 200. Nanti diangkat PNS-nya oleh pemerintah daerah masing-masing. Kalau yang reguler sama afirmasi itu diangkat PNS-nya nanti di instansi masing-masing. Jadi kalau ditempatkan di Kementerian Keuangan, nanti yang ngurusin Kementerian Keuangan. Kalau ditempatkan di Kementerian Pertahanan, yang ngurusin nanti Kementerian Pertahanan gitu ya. Kalau di Pemda juga bisa juga di Pemda. Gitu. Nah, ketentuan nilai UTBK pada pendaftaran SPMB tahun 2004 ini ya ada beberapa ini tesnya. Jadi ini bisa dilihat juga. Yang reguler, afirmasi kewilayahan dan pembibitan ada sedikit perbedaan memang ya, khususnya untuk afirmasi kewilayahan.
Jadi kalau dirata-ratakan, nanti rata-rata ini kan 600 ya secara keseluruhan, tetapi punya passing grade untuk masing-masing ya. Untuk literasi bahasa Indonesia misalnya harus 920, bahasa Inggris 500, dan tes penalaran matematika minimal 50. Nggak beda afirmasi kewilayahan, tapi turun lagi. Untuk jalur reguler di slide berikutnya ya, slide berikutnya. Ini seluruh wilayah di Indonesia tujukan untuk mengisi formasi kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, kementerian, atau lembaga lainnya, serta pemerintah daerah. Tadi yang saya sampaikan, bebas kemana-mana ya. Afirmasi juga demikian ya. Untuk 2024 ini ada 137 kabupaten atau kota di 24 provinsi program afirmasi. Jadi nanti dicek misalnya apakah SMA-nya masuk nggak wilayah yang masuk afirmasi, bisa milih mau jalur reguler atau jalur afirmasi ya. Sementara ini ada jalur pembibitan formasi kepegawaiannya dengan pemerintah daerah, mitra kerjasama ya. Tadi udah saya sampaikan. Nah, biaya pendidikan jalur reguler dan afirmasi kewilayahan dibebankan ke APBN alias apa? UKT-nya 0. Ya, ini yang dinya UKT-nya 0. Jadi bayarnya berapa sih bayar sebenarnya? Nah, bayar sebenarnya cuma pas pendaftaran aja 300.000 ya, 400.000 dengan SKD bayarnya. Itu aja bayarnya. Nanti mungkin kalau udah tingkat 2 kos-kosan ya, kos-kosan tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 karena nggak dibiayai lagi kan. Nggak dibiayain ini tempat tinggalnya, yang diasramakan kan tingkat 1 aja. Jadi nggak ada sampai lulus, nggak ada biaya lain-lain kecuali mungkin pas pengen sendiri apa gitu ya, biaya pribadi sih masuknya. Kemudian nah kalau yang jalur pembibitan dibebankannya sharing cost. Jadi ada karena ikatan dinasnya nanti dengan pemerintah daerah, jadi nanti sharing cost. Ini juga tergantung dari daerahnya mana mau bekerja sama atau enggak, kebutuhan dimintakan biasanya ya, dimintakan oleh pemerintah daerah bahwa butuh tenaga-tenaga yang tadi disebutkan. Apakah itu pemeriksa, auditor, apakah itu untuk jadi bendahara, pengelola keuangan, atau pengelola pajak daerah yang kayak gitu ya, mencari pendapatan, atau pengelola aset. Jadi disesuaikan. Nah, tahapan pelaksanaan SPP PKN Setan nanti kalau ikutan yang terlaksana di tahun 2024 ini, pertama ada seleksi administratif ya. Tadi batas nilai yang disebutkan di atas passing grade-nya, kemudian nanti ada SKD, seleksi kompetensi dasar. Ini pakai CATBKN ya. Untuk calon pegawai negeri ya mau nggak mau ikutan tes SKD ini. Kemudian nanti ada seleksi lanjutan 1, tes kebugaran dan kesehatan serta tes psikologi, dan satu lagi wawancara. Gitu ya. Jadi nanti disaring, jadi misal tadi 38.000 itu udah seleksi administrasi ya. Kalau dibebaskan mungkin UTBK-nya bisa pendaftar lebih banyak lagi. Nah, terakhir ini informasi penting barangkali ya terkait dengan kalau mau daftar di Setan, pertama harus hati-hati waspada terhadap berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan PKN Setan. Jadi kadang-kadang ada yang janji macam-macam ya, bisa bantuin Setan, masuk ke Setan atau apa. Setan itu murni hasil Anda sendiri, karena pas tes juga kan ditayangkan nilainya, ketahuan gitu ya. Kemudian pelaksanaan SPMB PKN Setan selalu menjunjung nilai integritas dan transparansi. Jadi nilai masuknya berapa nanti ketahuan gitu ya, bisa meminta. Jika ada pihak yang menjanjikan dapat membantu kelulusan pada SPMB PKN Setan, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. PKN Setan tidak pernah berafiliasi dengan lembaga bimbingan belajar manapun dan tidak pernah menyelenggarakan tryout ataupun yang sejenisnya, dan tidak pernah menerbitkan buku mengenai pembahasan soal terkait SPMB PKN Setan dalam bentuk apapun juga. Dan terakhir, PKN Setan berkomitmen untuk menghasilkan ASN, pengelola keuangan negara, yang berkualitas dan berintegritas bagi seluruh instansi pemerintah pusat ataupun instansi pemerintah daerah.